kepada saya untuk dapat memandu acara webinar pada siang hari ini. Pada webinar yang kelima ini akan mengusung judul, yaitu seminar berjudul mengenal PCR, yaitu real time PCR dan juga digital PCR beserta aplikasinya yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Tri Joko Raharjo, SSI, MSI, PSD. Sebelumnya akan saya sampaikan dulu tata tertib acara webinar pada siang hari ini. Yang pertama, untuk mic peserta diharapkan untuk mute dalam kondisi mute semua. Kemudian diharapkan berpakaian rapi jika video kamera peserta dihidupkan. Dan juga peserta dapat menyampaikan pertanyaan yang disampaikan melalui kolom chat dengan format nama, kemudian underscore instansi, dan underscore pertanyaan yang akan disampaikan. Berikutnya akan saya bacakan terlebih dahulu CV dari Bapak Tri Joko, yaitu narasumber kita pada hari ini. Bapak Tri Joko Raharjo merupakan untuk riwayat pendidikannya terlebih dahulu. Bapak Tri Joko Raharjo pendidikan S1-nya di Kimia UGM. Kemudian beliau menyelesaikan S2 di ITB, kemudian S3-nya di Leiden University. Kemudian untuk beberapa pekerjaan yang sudah selama ini dikerjakan Pak Tri Joko, yaitu selama ini beliau adalah sebagai dosen Departemen Kimia FMIPA UGM, mata kuliah biokimia, kemudian kimia pangan dan juga biotek molekuler, kemudian dosen Pascasarjana UGM, pengelola LPPT, asesor kepala laboratorium pengujian BSN, dan juga sebagai narasumber pengembangan pengujian berbasis PCR P3OMN BPOM RI. Kemudian untuk risetnya, riset yang pernah dilakukan oleh Bapak Tri Joko adalah mengenai PCR kebanyakan, yaitu mengenai analisis PCR spesifik primer untuk pengujian halal, kemudian PCR RFLP untuk pengujian halal juga, jadi kebanyakan beberapa adalah untuk riset halal. Kemudian analisis PCR primer spesifik untuk deteksi komponen transgenik pada makanan. Untuk selanjutnya adalah langsung saja kepada materi yang akan disampaikan oleh Bapak Tri Joko. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Adita. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada panitia yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk turut berpartisipasi dalam seri seminar rutin Departemen Kimia. Nah, hari ini sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaan saya akan menyampaikan mengenai atau mengenalkan apa itu PCR, real time PCR, digital PCR, serta aplikasinya. Nah, saya akan mengenalkan karena memang selama ini jarang yang melihat bahwa PCR itu sebagai proses kimia, gitu kan, sebagai proses kimia. Nah, dan ini menjadi menarik karena bulan-bulan ini kita disibukkan oleh berita mengenai PCR yang berkaitan dengan apa istilahnya deteksi COVID-19, mulai dari kekurangan mesin PCR yang ada di Indonesia sampai dengan banyak hal yang mengisi pemberitaan pada akhir-akhir ini. Gitu.
Nah, hari ini saya akan mulai dari sejarah PCR, ya, apa itu sejarah PCR, sehingga untuk belajar prinsip PCR-nya kita akan mudah mengikuti kalau kita melihat proses penemuan PCR itu sendiri, kemudian bagaimana prinsip PCR itu sendiri dalam arti bagaimana cara pengerjaannya, kemudian analisis datanya dan sebagainya, syarat untuk membuat primer, probe dan lain sebagainya. Kemudian ada real time PCR atau RPCR, dan juga perkembangan terakhir sedikit saya singgung mengenai digital PCR. Kemudian juga ada aplikasi PCR dalam berbagai hal, yang salah satunya adalah untuk deteksi virus COVID atau SARS-CoV-2. Baik, saya akan mulai langsung dengan sejarah PCR. Jadi kalau kita melihat PCR, apa tahu sebenarnya PCR? PCR adalah kependekan dari polymerase chain reaction atau reaksi polimerisasi berantai. Ya. Jadi proses ini, kalau kita bicara polimerisasi, adalah reaksi kimia. Di kuliah kimia polimer, rekan-rekan mahasiswa mengenal ada beberapa macam tipe polimerisasi, ada polimerisasi adisi, polimerisasi kondensasi, maupun polimerisasi radikal. Nah, PCR juga termasuk dalam reaksi polimerisasi tersebut. Ya, yang menjadi menarik adalah tujuan dari PCR adalah digunakan untuk membuat lebih banyak atau membuat banyak salinan atau kopi suatu bagian DNA. Nah, kalau kita bicara DNA lebih banyak ke biologi, gitu kan? Artinya bagian dari biomolekul. Ya, jadi kita memperbanyak material genetik, memperbanyak DNA. Gitu. Nah, kalau Anda tertarik, Anda bisa baca paper dari Scientific American bulan April tahun 90. Ini adalah versi populer dari apa istilah cerita mengenai penemuan PCR yang ditulis oleh penemu PCR-nya sendiri, itu Gary Mullins pada tahun 90 yang lalu. Oke. Nah, PCR sendiri tadi sampaikan ditemukan oleh Gary Mullins, ya. Nah, beliau baru saja meninggal setahun yang lalu, ya, jadi beliau tidak ikut turut menyaksikan hiruk pikuk PCR untuk COVID, gitu. Tapi sebenarnya aplikasi PCR untuk diagnostik itu sudah cukup lama dikenal, cuman kita saja yang mungkin belum banyak mengenal gitu atau tidak mengikuti. Tapi sebenarnya di banyak aspek kita sudah banyak menggunakan PCR untuk diagnostik. Ini adalah publikasi yang ditulis oleh Gary Mullins dan teman-teman di tahun 86 yang mengantarkannya, ya, mendapatkan hadiah Nobel bidang kimia pada tahun 93. Jadi tahun 93 ada 2 pemenang hadiah Nobel. Jadi Gary Mullins share separuh hadiah Nobel dengan pemenang yang lain. Jadi memang nama polymerase chain reaction itu diberikan oleh beliau, walaupun nanti kita akan lihat bahwa nama itu tidak sepenuhnya tepat, gitu. Oke, nah, apa yang menjadi dasar atau Gary Mullins dalam menemukan PCR? Jadi PCR tadi digunakan untuk mereplikasi atau memperbanyak DNA. Nah, proses memperbanyak DNA itu sebenarnya bukan sesuatu yang apa istilahnya ya, yang bukan sesuatu yang baru gitu kan. Sorry. Maaf. Jadi kalau kita bicara perbanyakan DNA, maka kita melihat proses yang disebut dengan DNA replikasi atau replikasi DNA yang terjadi pada saat pembelahan sel. Jadi pada saat pembelahan sel, tahap pertama yang terjadi adalah penduplikasian kromosom. Ya, baru kemudian terjadi pembelahan sel. Nah, apa yang terjadi pada proses penduplikasian kromosom sebenarnya adalah proses replikasi DNA. Itulah yang akan kita lihat atau menjadi ide dasar dari Gary Mullins dalam menemukan PCR. Nah, kalau kita lihat kromosom atau sel, jadi kromosom itu
terletak di inti sel. Oke. Di dalamnya ada yang disebut dengan nukleosom, di mana molekul DNA yang panjangnya sangat panjang. Jadi kalau kita dihitung secara dimensi, panjang molekul DNA manusia itu sekitar 9 meter, ya, tetapi bisa dipack dalam sel yang ukurannya mikron, karena memang dililitkan ya dalam protein histon membentuk nukleosom, yang nukleosom itu bentuk kromosom. Nah, proses ini yang terjadi pada saat pembelahan sel, kromosomnya menduplikasi diri, sebenarnya yang terjadi adalah DNA-nya juga menduplikasi diri. Nah, ini kalau kita lihat lebih lanjut struktur dari DNA, double helix, kita tahu DNA adalah polinukleotida, ada urutan basa nukleotida di sana, ya, dan membentuk struktur helix tersebut. Nah, apa yang terjadi pada saat proses replikasi? Kita bisa lihat di slide berikutnya. Oke, ini masih bicara struktur DNA, gitu kan. Jadi kita kenal ada satuan panjang DNA itu pasang basa, ya, refer pada ini satu pasang basa. Dan tadi saya singgung DNA mitokondria, DNA kromosom manusia, dengan kromosom 1 itu panjangnya 248.956.422 pasang basa. DNA mitokondria babi yang banyak saya pelajari dikembangkan untuk keperluan analisis halal itu panjangnya 16.731. Virus SARS-CoV-2 ya, itu panjang, ini harusnya 29.800 sampai 29.900. Tapi karena virusnya RNA bukan pasang basa, tapi hanya basa saja. Itu untuk gambaran. Nah, ini yang terjadi pada saat replikasi DNA. Replikasi DNA untai ganda itu dibuka ya oleh dua enzim yang namanya topoisomerase dan helikase. Jadi ikatan yang menghubungkan dua untai DNA yang dalam bentuk ikatan hidrogen antar basa itu dibuka oleh dua enzim tersebut. Sehingga didapatkanlah DNA untai tunggal yang berwarna biru ini. Nah, kemudian disintesislah untai DNA baru dengan menggunakan cetakan untai DNA yang sudah terbuka tadi, sehingga dari satu double helix kita bisa mendapatkan dua double helix di mana masing-masing untai yang baru tersebut terdiri atas untai lama dan untai yang disintesis baru. Nah, proses pembentukan untai baru ini adalah proses polimerisasi. Ya, polimerisasi yang dikatalisis oleh enzim DNA polimerase yang berwarna biru ini. Proses polimerisasi menurut sana. Nah, pada saat proses polimerisasi ada yang namanya inisiator. Ya, disebut primer yang disintesis oleh enzim primase. Ini merupakan RNA pendek atau oligonukleotida pendek yang mengenali daerah dimulainya proses replikasi, kemudian itu terjadi polimerisasi yang memanjang. Jadi dapat kita lihat ya, kalau kita lihat lebih dalam ya, lebih detail pada sisi ini yang terjadi adalah proses seperti ini. Kemudian polimerisasinya sebenarnya adalah polimerisasi kondensasi. Apa yang terpolimerisasi? Kalau kita lihat di sini ada ujung 3 yang mengandung gugus OH, dari ini adalah DNA-nya, dari primernya, kemudian ini adalah monomernya, ada proses reaksi kondensasi biasa, di mana akan dilepaskan air, terbentuk ikatan ester yang baru, ya, sehingga jadi reaksinya sebenarnya reaksi antara asam fosfat dengan gugus OH. Ya, jadi antara asam dengan alkohol terbentuklah reaksi fosfodiester seperti ini. Ini terus kemudian memanjang-manjang seperti ini. Itu yang terjadi pada proses replikasi. Nah, kalau kita lihat sebenarnya yang menjadi kunci proses replikasi DNA pada saat pembelahan sel ada beberapa hal. Yang pertama, keberadaan templat DNA, dalam hal ini DNA yang sudah dalam bentuk untai tunggal, sehingga primer bisa nempel.
kemudian primer oligonukleotida sebagai inisiator, kemudian DNA polimerase yang merupakan enzim yang mengkatalisis proses polimerisasi, dan monomernya yang berupa DNTP tadi. Jadi, nah sebenarnya itu reaksi kimia biasa, sehingga si Kary Mullis punya ide loh, bagaimana misalkan kita punya sampel DNA, kita bisa membuat single strand, kita kasih primer, kita kasih DNA polimerase, kita kasih monomer dalam tabung reaksi, bisa nggak itu terjadi? Gitu. Tidak harus di dalam sel. Ya, jadi secara publikasinya tadi kan in vitro. Jadi kalau kita lihat kembali, publikasinya adalah in vitro. Ya, spesifik enzim DNA in vitro. Jadi di tabung, di tube atau di tabung reaksi. Oke. Nah, monomer kita bisa dapatkan. Monomer bisa disintesis ya, di NTP. Ini misalkan ada campuran dari DATP, DGTP, DCTP dan DTTP. Ya, kita lihat ini adalah gugus yang sebenarnya nanti digunakan atau terlibat dalam proses polimerisasi gugus fosfat dan gugus OH. Di reaksi antara fosfat dan OH yang merupakan reaksi esterifikasi biasa saja. Baik. Terus bagaimana cara membuat DNA unte ganda menjadi unte tunggal? Kalau tadi pada di dalam sel kan ada helikase, ada topoisomerase. Tentunya kita tahu. Ya. Jadi kita tahu bahwa tadi di depan sudah disebutkan bahwa pada struktur DNA yang double helix, kedua unte itu dihubungkan oleh ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen seperti ikatan hidrogen pada air, maka itu bisa diputuskan dengan proses pemanasan. Jadi DNA juga punya namanya temperatur melting, ya, meleleh, karena ikatan hidrogennya putus. Ya, jadi kita bisa, kalau kita punya DNA dipanaskan pada temperatur 94 derajat Celcius, maka kita akan mendapatkan single strand atau ikatan hidrogennya putus. Dan kalau kita kembalikan temperaturnya diturunkan, maka akan kembali membentuk ikatan hidrogen lagi. Dan mereka orientasi pasangannya tertentu, maka kembali strukturnya. Jadi monomernya ada, kemudian membuat single strand-nya bisa. Nah, timbul masalah bahwa reaksi ini kan memerlukan DNA polimerase, enzim. Kalau kita membuat unte tunggalnya dengan dipanaskan, otomatis kita bisa merusak enzim DNA polimerase. Maka ya udah kita cari atau dicarilah sumber DNA polimerase yang termostabil. Ya. Diketahui bahwa semua organisme mempunyai DNA polimerase, maka dari organisme yang hidup di sumber mata air panas didapatkan satu organisme bakteri yang namanya Thermus aquaticus yang apa istilahnya, yang dimana DNA polimerasenya termostabil, sehingga pada saat tube reaksi PCR dipanaskan, enzimnya tidak rusak karena enzimnya menggunakan enzim yang dari Thermus aquaticus yang itu tahan panas. Gitu. Itu kira-kira sejarahnya PCR, sehingga apa yang dilakukan oleh Kary Mullis sebenarnya hanya meniru apa yang ada di dalam sel, ya, memindahkan itu secara in vitro. Dan ya sebenarnya Kary Mullis juga tidak punya ekspektasi yang besar pada saat menemukan reaksi tersebut, dan ternyata ya tidak terpikir bahwa itu akan mendapatkan hadiah Nobel. Kalau kita lihat jurnal yang digunakan untuk publikasi kan jurnal yang tidak terlalu apa istilahnya, tidak terlalu high impact juga pada waktu itu. Gitu. Oke, jadi dengan dasar itu, ya, jadi untuk melakukan PCR kita butuh beberapa hal. Ya. Yang tadi primer, ya tadi lupa saya singgung, primer itu bisa disintesis,
kemudian template DNA yang dibutuhkan sangat sedikit, 10 sampai 50 nanogram. Jadi sangat-sangat sedikit. Ya, justru karena kita mengamplifikasi, ya itulah maka dibutuhkan yang sangat sedikit. Tujuan mengamplifikasi kan membuat dari sedikit jadi banyak. Kemudian primernya dikonsentrasi di tube PCR akhirnya hanya 0,3 mikromolar. Jadi sangat sedikit, kita mensintesis primernya juga cukup sangat sedikit. Enzim Taq polimerase-nya juga 0,03 unit per mikroliter. Jadi kalau kita pakai reaksi 20 mikroliter ya hanya sekitar berapa? 20 kali 3, 0,03 ya sekitar 0,6 unit per mikroliter. Totalnya 0,6 unit. Substratnya juga 0,2 milimolar masing-masing. Buffer, kemudian dibutuhkan kation magnesium karena enzim yang menggunakan apa istilahnya fosfat, ya, termasuk DNA polimerase, biasanya memerlukan kofaktor berupa apa istilahnya magnesium. Kemudian biasanya ditambahkan air untuk menggenapkan volume dari reaksi yang terjadi. Oke, saya kira itu. Jadi, nah, saudara, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, inilah proses PCR. Jadi ada 3. Jadi, tadi tahap pertama adalah kita harus merubah double strand DNA untai ganda menjadi untai tunggal, seperti halnya dilakukan oleh topoisomerase dan helikase pada proses replikasi. Dengan proses pemanasan, maka ada proses denaturasi. Terus setelah itu temperaturnya diturunkan. Kenapa? Agar primernya bisa nempel. Kenapa primer butuh nempel pada temperatur rendah? Karena primer pendek. Jadi ikatan hidrogen yang terbentuk antara primer dengan DNA template itu hanya tidak sebanyak antar DNA template-nya. Sehingga perlu jadi TM-nya lebih rendah. Melting temperaturnya lebih rendah, maka agar dia nempel, maka diperlukan temperatur yang lebih rendah. Nah, pertanyaannya, Pak, apa nggak mungkin pada saat ini diturunkan, DNA ini kembali menyatu? Betul, sebenarnya menyatu, tetapi kita menggunakan primer dengan rasio molar yang jauh lebih besar. Sehingga kalau terjadi kompetisi, ya, primernya bisa nyisip lebih dulu gitu. Jadi ada bagian yang memang mau tidak mau sudah tersisipi primer ya, pada daerah itu. Jadi secara rasio jumlah primer kan molekulnya lebih kecil. Jadi untuk sebelah massa tertentu kita bisa mendapatkan jumlah molekul yang jauh lebih banyak, sehingga secara kemungkinan bisa lebih mudah nempel atau lebih mudah tertempel. Nah, baru setelah primernya ini nempel, kemudian terjadilah proses polimerisasi. Nah, setelah polimerisasi apa? Kita bisa mendapatkan dari satu molekul DNA ini kita bisa mendapatkan menjadi 2 molekul DNA. 2 molekul DNA. Nah, bayangkan kalau ini diulang. Jadi ini kemudian kita panaskan lagi ke 94. Maka kita punya 4 template. Kita akan mendapatkan 4 molekul. Nah, proses ini diulang, ya, di repeat. Maka seharusnya yang benar itu polymerase repeat reaction. Ya, tapi ya si Gary Mullis biar keren pakai nama chain, karena kalau kita bikinnya chain reaction itu kan uncontrolled gitu kan. Ini proses yang terjadi sebenarnya polymerase repeat reaction. Ini adalah polymerase chain reaction karena mengacu jumlahnya yang semakin banyak. Oke. Nah, ini yang kalau kita lihat ya, jadi pada saat 94 temperaturnya itu jadi denaturasi, kemudian pada saat 50 sekian nempel, kemudian pada 72 terjadi polimerisasi. Nah, seperti ini prosesnya terus terjadi. Nah, menggunakan ya, bagaimana proses terjadi ya kita ini proses ya, kalau kita lihat itu ada level molekular, kita bisa melihat ini ya, ini pertumbuhannya ke sana, kita mendapatkan 2 untai. Jadi ya, ini kalau kita lihat secara molekul ya.
percaya tidak, ini ada mahasiswa saya yang gambar ini manual pakai Gemdro untuk menggambarkan proses PCR secara molekuler. Jadi dia menggambarkan struktur yang rumit ini manual pakai Gemdro. Nah, ini adalah mesin PCR, ya, alat PCR. Jadi alatnya cukup sederhana. Di awal justru hanya menggunakan 3 water bath sebenarnya. Water bath ini di set pada 94, yang ini 55, yang ini 72. Sudah itu saja. Dipindah dengan cup ini, ya, ini campuran reaksinya, ditaruh di sini. Setelah 1 menit dipindah dan seterusnya. Terus ya ini mesin PCR yang sangat populer di tahun 90-an, ya, saya termasuk pengguna mesin PCR ini. Ya. Jasi menggunakan cup. Nah, sekarang kita sudah menggunakan mesin PCR. Ini mesin PCR yang bisa digunakan untuk real time, karena di atasnya ada CD di kamera. Gitu. Tapi kita lihat bahwa dia sudah pakai sumuran 96 sumuran, jadi sekali running bisa 96 sampel. Gitu. Sehingga banyak yang gemes, kok itu pengujian PCR sampel COVID itu kok lama sekali, padahal sekali running kita bisa running sampai 94 sampel gitu kan. Jadi itu. Nah, ini beberapa merek mesin mesin PCR yang ya, saya sebut merek karena banyak, ya udah nggak apa-apa. Gitu kan. Dan ini mesin-mesin yang recommended untuk digunakan untuk real time PCR yang COVID. Nah, ini kalau digambarkan, jadi yang teramplifikasi itu hanya sebagian. Jadi ada daerah tertentu. Jadi tidak semua. Kalau teramplifikasi semua itu kan yang terjadi dalam sel. Jadi kita hanya mengambil, kita mau amplifikasi gen tertentu atau bagian tertentu dari DNA kita. Nah, sehingga kita bisa memperbanyak secara spesifik daerah itu menambah jumlah yang sangat banyak. Bisa dibayangkan kalau startingnya 1 kopi saja, ya, 1 template, pada siklus ke 36 kita sudah mendapatkan 60 miliar kelipatan kopinya. Jadi bayangkan kalau awalnya 10 kopi, 10 molekul, kita bisa dapatkan sekian banyak molekul. Seperti itu. Itu kira-kira prinsip PCR-nya. Nah, ini proses amplifikasi ini ada eksponensial, jadi seperti ini, sehingga kita bikin kurvanya adalah kurva logaritmik, ya, 1, 10, 100. Nah, ini jumlah, ya, kalau kita hanya mulai dari 1 menjadi 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Ya, ada yang menghitung, Pak, yang siklus pertama ini kan sebenarnya belum sempurna, bukan fragmen yang kita inginkan, masih mengandung DNA template, ya, nanti silakan tinggal mengurangi 2 siklus dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya pada siklus tertentu dia sudah tidak naik lagi. Kenapa bisa seperti itu? Sudah flat. Kenapa? Ya karena kita menggunakan monomer. Kalau monomer kita sudah habis, ya chemical kita sudah habis, ya sudah otomatis tidak terjadi amplifikasi lagi. Maka walaupun siklusnya kita tambah, ya tidak terjadi amplifikasi. Jumlahnya sudah tetap. Jadi dengan tadi berapa tadi jumlah yang kita pakai untuk monomer 0,2 milimolar, ya ini kita sampai 40 siklus, ya, 40 siklus untuk jumlah template awal sekian nanogram. Saja, itulah justru kenapa kita tidak boleh menggunakan template-nya yang terlalu banyak, karena klaim yang terlalu banyak, nah ini cepat habis nanti. Jadi tidak sampai apa istilahnya, tidak sampai terjadi kesampai siklus yang besar gitu. Baik. Nah, pada PCR kunci keberhasilan reaksi adalah pada primer. Ya, primer lah yang menjadi kunci. Jadi orang ribut. Beberapa waktu lalu saya ngasih suatu perusahaan, Pak, saya beli kit ini untuk PCR mahal sekali, tapi saya tidak tahu informasi primernya karena ini rahasia dari perusahaan yang jual reagen tersebut. Jadi kuncinya adalah primer. Jadi misalkan ini adalah target amplifikasi kita. Ya, target amplifikasi, target yang mau di PCR. Ada 1 gen atau 1. Maka kita harus tahu kita membuat primer di ujung kanan dan ujung kiri. Kita tahu urutannya untuk membuat atau mensintesis primer.
Jadi misalkan ini urutannya adalah, ya, urutan di sini adalah ini dan ini, atau yang di sini. Ya. Di sini misalkan urutannya adalah ini. Jadi dari 5, 3, T, 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 T. Nah, maka primer ya sudah, kita sintesis ini. Kita tiru yang ini. Kita orderkan untuk sintesis ini. A, T, T, C, A, G, A, C. Jadi nanti kalau kita, apa istilahnya, kita sintesis oligonukleotida ini, kita PCR, maka dia akan nempel di template ini. Kalau dia nempel, maka kita bisa lakukan polimerisasi. Gitu. Itu juga hal yang di sini. Ya, jadi kuncinya adalah kita mendesain dan mensintesis primer tersebut. Nah, ada beberapa tahapan, ada beberapa aturan. Jadi primer yang biasa kita pakai, ukurannya biasanya 20 basa. Kenapa? Kalau terlalu pendek, ya secara misalkan 7 basa, ya 7 basa, artinya hanya 7 A, C, G, T, E, A, C, G, T, 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 ada 7. Maka teman-teman statistik itu menghitung bahwa kemungkinan kita mendapatkan kembali urutan itu, keberulangan urutan itu adalah setiap 4 pangkat 7. Nah, 4 pangkat 7. Sedangkan kalau kita 4 pangkat 7 berapa? Artinya kalau kita punya DNA manusia itu ukurannya 3 miliar, itu kan banyak daerah yang dikenali ya, secara statistik. Kalau 17, ya, kita punya perulangan yang sama itu setiap 4 pangkat 17. Dan itu kalau DNA manusia hanya akan dikenali pada satu tempat. Nah, sehingga dipakailah ya 18, 20, 22 dan seterusnya. Seperti itu. Karena harapannya amplifikasi itu single. Jadi hanya primer mengenali satu tempat, kita bisa mendapatkan target amplifikasi tersebut. Oke, jadi hubungannya dengan spesifitas. Ya, kenapa 30 adalah spesifitasnya itu. Kemudian annealing, ya tadi ada proses annealing atau penampilan primer harus dioptimasi, gitu. Harus dilakukan optimasi. Tidak boleh terlalu tinggi, tidak boleh juga terlalu rendah. Kalau terlalu tinggi artinya apa? Primer tidak akan pernah nempel karena temperatur yang tinggi artinya di atas Tm dari si primer tersebut, di atas melting temperatur. Kalau pada temperatur terlalu rendah, maka primer akan menempel di berbagai posisi, berbagai tempat, dan itu juga tidak kita inginkan. Nah, maka ada optimum, ada cara untuk menghitung temperatur melting. Jadi misalkan temperatur melting itu 4 kali jumlah J dan C ditambah 2 kali jumlah A dan T. Jadi misalkan ini kita punya urutan ini, kita punya 4G, 5C, ya, kemudian 7A, 1T, ya, ini dihitung 52. Nah, biasanya kita mulai dengan annealing di bawah 2 derajat di bawah pH-nya. Gitu. Baik, nah, kemudian itu PCR-nya. Nah, hasil PCR adalah kopi DNA yang jumlahnya banyak, tetapi kita tidak bisa melihatnya, maka perlu cara untuk mendeteksi. Ya, cara untuk mendeteksi. Jadi kita punya sampel, dipreparasi, kita PCR itu hanya amplifikasi, kemudian cara mendeteksinya, ya salah satunya dengan kita pisahkan dengan elektroforesis sel agarose, kemudian kita warnai dengan apa istilahnya, senyawa etidium bromid. Karena etidium bromida bisa berinterkalasi di antara ya, double strand DNA, dan itu membuat molekul DNA bisa berpendar di bawah sinar UV. Jadi ini adalah hasil yang bisa kita dapatkan. Ya, nah, saya sama, ini hasil yang positif, ini hasil yang negatif. Ya, ini kita variasi jumlah template-nya, gitu kan. Terkadang kita bisa melihat perbedaan yang signifikan jumlah, tapi bisa juga kadang jumlah template-nya berbeda, kita hasilnya tetap sama. Nah, ini contoh di mana kita mempunyai primer yang tidak spesifik.
ini hanya marker ini itu marker untuk mengetahui ukuran. Jadi yang nomor 1 ini kita bisa lihat ini bagus, nomor 1, nomor 2, nomor 1, nomor 2 negatif. Yang ini kita lihat primer kita tidak menempel secara spesifik. Jadi mengenali 2 tempat sehingga kita mendapatkan 2 hasil PCR. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Seperti itu. Baik, itu saya kira PCR. Kemudian ada yang disebut dengan reverse transcriptase PCR atau RT-PCR. Jadi RT-PCR itu bukan real time PCR. Jadi RT-PCR itu reverse transcriptase PCR. Kalau real time PCR adalah qPCR atau RPCR. Nah, kapan ini dilakukan? Jika target amplifikasinya bukan DNA. Apakah mRNA, organisme mRNA, tetapi yang sekarang lagi ramai kan itu untuk mendeteksi RNA virus seperti SARS-CoV-2. Jadi RNA-nya dirubah dulu menjadi DNA. Ya, DNA. Prosesnya disebut reverse transcriptase. Kenapa? Reverse transcription karena ada proses transcription itu dari DNA ke RNA. Jadi kalau kebalikannya, maka disebut dengan reverse transcription. Dan penemuan enzim reverse transcription ini juga dihadiahi Nobel bidang fisiologi dokteran pada tahun 70. Jadi ini proses yang dalam. Dan kalau sudah ada reverse transcriptase, kita bisa mendapatkan cDNA atau komplement DNA, kemudian kita bisa lakukan PCR. Inilah yang terjadi pada amplifikasi PCR virus termasuk SARS-CoV-2. Nah, ada 2 cara kita melakukan RT-PCR. Yang pertama adalah cara yang 2 tahap. Jadi ada reverse transcription-nya sendiri, ya, baru hasilnya di PCR. Ini yang biasanya digunakan untuk cloning gen, ya, cloning gen, bukan untuk diagnostik. Jadi cloning gen kita dapatkan namanya cDNA library dulu, kemudian kita PCR sesuai target gen kita. Ini. Nah, yang kedua yang banyak digunakan untuk diagnostik adalah yang reverse transcriptase dan PCR-nya dalam 1 tahap. Ini one step reaction. One step dari reverse transcript ke proses PCR. Jadi ini yang banyak digunakan untuk proses diagnostik. Oke, itu saya kira kita sampai ke RT-PCR. Oke. Nah, kemudian kita akan lihat apa itu real time PCR atau RT-PCR dan digital PCR. Tadi yang kita lihat ada proses PCR biasa itu sifatnya endpoint. Artinya endpoint apa? Kita baru tahu hasilnya setelah di elektroforesis. Butuh waktu lama. Preparasi sampelnya sendiri sudah lama, PCR-nya sendiri 1 jam lebih, elektroforesisnya 2 jam, waktunya lama. Ya kalau untuk diagnostis kan lama, gitu kan? Ya. Terus kemudian itu tidak bisa untuk kuantifikasi. Apa pentingnya kuantifikasi? Kuantifikasi sangat penting. Jadi misalkan sekarang misalnya kita kesulitan orang di tes COVID positif terus sudah diobati lama positif. Ya, tapi kalau kita tahu kuantitas viral load-nya, semakin lama semakin turun, itu kan kuantitas. Ya, jadi kita ngitung jumlah molekul yang ada di sampel berapa, template-nya itu berapa. Itu melihat progres pengobatan misalkan. Itu pentingnya kuantifikasi. Kenapa tidak akurat? Karena kalau kita lihat tadi, secara teori kan gini, naik terus, tapi kenyataannya kan seperti ini. Jadi apapun startingnya, kalau sampai siklus ini, dia akan flat. Sehingga kita tidak bisa membedakan sebenarnya ini dari template yang sama atau berbeda. Ya bisa jadi ini template-nya sebenarnya berbeda, tapi produk akhirnya tebal pitanya sama. Sehingga tidak bisa dikuantifikasi. Inilah yang melahirkan real-time PCR. Ya, di mana real-time PCR itu ada pembacaan secara kontinu. Jadi kita bisa memonitor prosesnya secara real time. Secara real time. Ini prosesnya dari siklus ke siklus, ya, sinyal fluoresesen. Kita pakai sinyal fluoresen.
Oke, jadi seperti ini kita bisa melihat semakin besar konsentrasi, maka siklus kita akan melihat siklus munculnya lebih awal. Dan itu bisa diplotkan dalam kurva kalibrasi. Itu sehingga kita bisa mendapatkan, kita bisa mengkuantifikasikan antara log konsentrasi dengan jadi logaritmik, karena amplifikasi memang logaritmik dengan nilai CT atau CQ-nya. Oke. Jadi seperti ini. Tadi kita kembali di sini. Oke. Nah, apa itu CT? CT adalah siklus di mana fluoresensi dari hasil PCR kita itu sudah naik melewati threshold-nya. Nah, jadi kalau semakin banyak sampelnya, CT-nya mesti maju, akan di sini misalkan. Kalau diencerkan, CT-nya mesti akan mundur. Gitu. Itu yang bisa kita lihat. Ini hanya hitung-hitungannya saja. Jadi kalau secara hitung-hitungan, maka pengenceran 10 kali itu akan mundur 3,32. Jadi seperti ini. Ini yang kuantifikasi. Jadi kelebihannya kita bisa tahu secara real time. Jadi baru sampel siklus ke-12 sudah tahu, itu sudah positif. Artinya kita bisa lakukan tindakan yang diperlukan tanpa menunggu prosesnya selesai. Dan kita bisa melakukan kuantifikasi. Ini contohnya. Nah, ini perbedaannya, ini sampel awalnya 1, 10, dan 100. Misalkan threshold-nya itu 15.000. Maka yang 1 itu sampai siklus ke-14 baru melewati threshold. Pada yang 10, siklus 11 sudah melewati threshold. Sedangkan pada 100, siklus ke-8 sudah melewati threshold. Jadi CT-nya berbeda. Ya, karena jumlah sampel awalnya yang berbeda. Itulah yang terjadi pada real time PCR. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara deteksinya, gitu kan? Gimana itu? Ada beberapa cara, banyak teknik sebenarnya, tapi saya akan fokus ke, ya memang basicnya hanya 2, non-specific dyes, artinya fluoresen yang tidak spesifik, dan sequence specific primer atau DNA. Jadi kita menggunakan dye yang spesifik. Dan itu juga banyak tekniknya, terutama yang sequence spesifik. Ada hydrolysis probe, tapi kita akan fokus satu saja, yaitu yang hydrolysis probe. Nah, yang pertama yang non spesifik itu pakai cybergreen atau evagreen. Evagreen itu modifikasi dari cybergreen. Jadi sama dengan ethidium bromida sebenarnya, dia berinterkalasi masuk ke dalam daerah antar helix, ya, antar helix yang ada antara double helix yang ada pada molekul DNA. Kelebihannya di cybergreen adalah bahwa dia punya toksisitas yang lebih rendah. Gitu. Dibandingkan ethidium bromida. Ethidium bromida itu sifatnya mutagen. Jadi kalau dia terbentuk polimerisasi, maka cybergreen akan mengisi. Jadi semakin banyak terbentuk double helix, banyak produk amplifikasi, maka intensitas fluoresennya semakin banyak. Direkam pada panjang gelombang absorpsi 490, emisinya 520. Seperti itu. Jadi, nah kelebihannya apa? Jadi kita bisa dapatkan sinyalnya akan seperti ini tadi, naik seperti ini. Oke, naik gitu. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya kalau kita pakai cybergreen adalah, jadi dia berwarna karena ini ada pengikatan di sini. Kalau kita panaskan, maka ikatan double helix-nya kan akan lepas. Kalau lepas, cybergreen-nya juga akan lepas. Kalau cybergreen-nya lepas, ya intensitasnya akan hilang. Maka kita bisa melakukan yang namanya Mel curve analysis. Kita bisa melihat seperti ini. Jadi kalau di elektroforesis tadi kita bisa melihat 2 pita, kita bisa melihat, oh ini 2 puncak, 2 TM gitu. Ternyata kita punya ada 2 produknya. Nah, nantinya ini bisa dikembangkan untuk mendeteksi yang apa istilahnya, polimer, ada 1 mutasi saja bisa dilihat dengan high resolution. Oke, itu yang saya. Yang kedua adalah yang Pac-Man. Nah, Pac-Man ini mengacu pada ini game yang sudah berumur 30 tahun namanya Pac-Man gitu kan. Nah, kita tahu
Jadi di Techman probe itu kita punya 3 pengikatan, 3 pengenalan, yaitu forward primer, reverse primer, dan ada probe di antaranya. Probe ini juga komplement dengan template kita, dia juga nempel. Gitu. Nah, yang terjadi pada saat reaksi, pada saat ngeling, ini nempel, ini juga nempel. Gitu. Nah, si probe itu sebenarnya seperti primer oligonukleotida juga, cuman di ujung 5 absen, di ujung sini ada reporter, ada quencher. Reporter ini senyawa fluoresen. Dia menyerap panjang gelombang, memancarkan fluoresen. Tapi pada saat posisi seperti ini, energinya diserap oleh si quencher. Jadi tidak berwarna. Oke. Nah, pada saat reaksi PCR, si forward ini polimerisasi, sampailah ke si Techman ini, si Tech polymerase itu akan seperti mainan yang dia akan menghidrolisis probe ini karena dia punya aktivitas exonuklease. Karena dimakan maka lepas, hancur struktur ini. Jarak reporter dan quenchernya tidak terjaga lagi, maka reporternya tidak bisa, energi yang dilepaskan reporter tidak bisa tertangkap oleh quencher lagi, maka itu akan diemisikan menjadi warna yang bisa ditangkap. Nah, ini beberapa contoh sistem pewarnaannya, ada FAM, TED, CHO, FIG, HEC, dan lain sebagainya. Ini quenchernya, dan ini adalah struktur-struktur molekul yang ada pada istilahnya reporter dan quencher. Gitu. Nah, ternyata juga kita bisa melihat ada perbedaan. Ya, kalau analingnya dirubah, ya, intensitasnya juga akan berkurang dan sebagainya. Oke, ini hanya bagaimana kita bisa mendesain tadi, desain probe dan Techman-nya seperti apa. Prinsipnya semua agen bisa jadikan, kemudian yang penting ada analisis homologi, ada software yang bisa digunakan. Panjangnya, ya, jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek, gitu kan. Kalau terlalu panjang mereka bisa bentuk apa istilahnya hairpin, artinya bentuk seperti jepit rambut, ya, bentuk struktur sekunder yang tidak bisa nempel jadinya malah. Ini tadi probe mesti ukurannya lebih panjang, ya, terus ada pelabelan dan sebagainya. Tapi yang kita lakukan biasanya kita hanya mendesain, kemudian kita mengorderkan. Ini contoh desain probe. Nah, nanti silakan bisa dilihat desain probe untuk satu analisis kita bisa mendapatkan sekian banyak yang kita pilih. Jadi bukan sesuatu yang sulit untuk mendesain probe, termasuk mau bikin primer probe untuk COVID misalkan, bukan satu. Nah, ya intinya kelebihan dari real time PCR adalah bahwa dia akan digunakan untuk kuantifikasi. Tetapi kuantifikasinya itu tetap harus didasarkan pada konsentrasi DNA. Jadi kita harus mengukur konsentrasi DNA secara spektrofotometer pada panjang gelombang 260 pakai nanodrop, pakai spektrometer. Jadi ini kalau ini salah ya sudah. Gitu. Jadi relatif jadinya. Kemudian kita mengkonversi konsentrasi dalam gram, ya, atau nanogram per mikroliter ke jumlah molekul. Nah, kalau di histogeometri kita belajar bagaimana merubah massa menjadi jumlah molekul dengan menggunakan bilangan Avogadro. Syaratnya kita harus tahu berat molekulnya. Nah, berat molekulnya DNA gimana? Ya, kita berat molekul per basanya berapa dikalikan panjangnya. Jadi kita bisa mendapatkan jumlah copy number-nya. Tapi kalau kita salah menentukan gramnya di sini, ini bisa berabe. Sehingga orang masih belum puas dengan ini, ya. Jadi karena apa? Apa istilahnya? Ini belum absolut, ya. Kuantifikasinya belum akurat gitu kan. Belum akurat. Jadi real time masih belum. Makanya muncul generasi ketiga PCR yang disebut dengan digital PCR. Jadi ada absolute quantification. Jadi kuantifikasinya benar, dalam arti
berapa kopi DNA yang ada di sana. Itu menjadi pasti. Itu yang nah, jadi munculnya digital PCR itu karena ada beberapa kelemahan yang ada pada real time PCR tadi, ya, memerlukan kurva standar, ya, identitas fluoresen, dan kalau CQ-nya tinggi ya tidak. Terus ada pengaruh inhibitor, highly variable, karena sangat ditentukan oleh penentuan konsentrasi kita. Jadi kuantifikasinya tidak akurat, relatif, hanya bisa membandingkan ini sampel ini lebih rendah, oke, tapi realnya berapa tergantung bagaimana kita membuat atau menghitung konsentrasinya. Nah, kalau pada digital ada distribusi, jadi sampel DNA template-nya itu didistribusikan, apa istilahnya, Pak, distribusi person atau apa? Jadi, nah, dibuat dalam bentuk droplet, ya, droplet. Jadi sampelnya dari bentuk droplet. Jadi droplet ini isinya ya diharapkan ya maksimal satu cetakan, satu molekul, ya, satu molekul template, gitu, satu molekul template. Nah, jadi kalau kita misalkan di sampel kita hanya 3 template, maka nanti hanya 3 droplet yang menghasilkan sinyal positif hasil PCR-nya. Droplet yang lainnya negatif. Di situ kita bisa menghitung jumlah droplet yang positif berapa. Jumlah droplet yang positif itu setara dengan jumlah template kita. Maka itulah yang disebut dengan absolute quantification. Jadi kita tahu betul berapa jumlah droplet yang ada di sana. Nanti kita bisa melihat hasil ini hasil yang positif, hasil yang negatif. Lihat intensitasnya sama, karena memang semua berasal dari jumlah sampel yang sama. Fluoresennya sama. Gitu. Ya, saya kira saya tidak akan tunjukkan secara, tapi intinya, nah, kita bisa lihat ini, kita bisa mendapatkan angka-angka pasti jumlah jumlah copy number-nya berapa. Kemudian ini walaupun ada inhibisi mempengaruhi, tapi tetap kita bisa tetap menghitung. Ya, intensitasnya turun, tapi kita bisa menghitung berapa jumlah. Dan ini terpisah dari positif dan negatif. Jadi hanya itu yang oke, saya kira itu. Nah, saya kira masih ada ya 5-10 menit terakhir, saya akan cerita sedikit mengenai aplikasi PCR, Mbak Dita, ya. Masih ada waktu ya? Masih, Bapak. Oke. Masih 10 menit. Oke. Nah, aplikasi PCR. Jadi aplikasi PCR luar biasa. Jadi memang karena aplikasinya sangat luas, membuka cakrawala pengembangan ilmu, itulah yang membuat PCR kemudian mendapatkan hadiah Nobel, gitu kan. Oke, yang pertama deteksi spesies, baik individu, virus, gitu kan, ya, spesies, ya, jadi bisa untuk forensik, diagnostik, ya, infeksi, ya, termasuk yang sekarang kita gunakan tiap hari itu, mendeteksi kontaminasi, ya, tadi untuk melihat ada cemaran babi tidak di makanan, ada cemaran transgenik tidak di makanan, itu termasuk deteksi spesies, ya. Deteksi individu untuk forensik, gitu kan, ya. Mendeteksi korban kecelakaan, ya, kriminal dan lain sebagainya, korban pembunuhan dan sebagainya. Kemudian PCR juga bisa menjadi dasar untuk cloning, sequencing, mutasi terarah, deteksi SNP dan lain sebagainya. Nah, PCR itu yang jadi dasar sequencing, ya. Sequencing konvensional, ya. Dan kalau kita bisa melakukan sequencing, kita bisa melakukan genotyping, klasifikasi, diagnostik penyakit genetik, studi evolusi, antropologi, forensik dan lain sebagainya. Jadi banyak yang terbantu oleh adanya PCR ini. Nah, saya akan ambil beberapa contoh saja. Nah, ini prinsip yang
kita ikuti untuk identifikasi atau deteksi. Ya, untuk identifikasi spesies misalkan, kuncinya adalah primernya. Ya, primernya. Jadi kalau untuk identifikasi spesies atau identifikasi virus atau apa, ya, ada virus tidak di satu sampel, ada kontaminan tidak ditemukan, maka kita harus punya primer dan probe yang spesifik terhadap target kita tersebut. Jadi misalkan ini kita mau mendeteksi adanya babi, ya, babi pada makanan misalkan, pada sosis misalkan, maka kita pakai primer atau probe yang akan mengenali DNA babi dan tidak mengenali yang lain. Itu namanya spesifik. Kalau dia akan mengenali, maka dia akan nempel. Artinya dia nempel, bisa teranalkan. Kalau dia bisa teranalkan, maka dia bisa terpolimerisasi, membentuk. Kalau dia bisa terpolimerisasi, maka kita bisa mendapatkan hasil amplifikasi. Ini kalau real time PCR, ini dari PCR. Seperti itu. Oh, gambarnya kurang satu yang digital itu kan ya. Ya, digital banyak untuk kuantifikasi. Kalau untuk deteksi ini kan kualitatif sifatnya. Maka lebih banyak real time PCR dan PCR biasa. Oke. Kemudian kalau sebenarnya kalau seperti itu kan COVID itu bisa pakai PCR biasa. Bisa pakai PCR biasa, tapi penggunaan probe itu meningkatkan spesifitas karena variabilitas apa istilahnya, karena ini sangat sensitif, artinya kalau salah maka kita menggunakan 3 pengenalan dengan probe itu membuat lebih spesifik. Nah, kalau primer tidak mengenali, tidak nempel karena tidak ada sampel, berarti tidak ada amplifikasi, maka dia tidak ada di sana. Seperti itu. Itu prinsip dasarnya seperti itu. Ya. Oke. Jadi primer spesifik akan mengenali target spesifik pada template DNA. Nah, ini beberapa contoh. Ya, artinya silakan nanti dilihat, kalau tertarik Anda bisa melihat, Bapak melihat bagaimana probe-nya, bagaimana mengukur kinerja PCR dan sebagainya. Itu termasuk aplikasi yang untuk cloning. Jadi ada untuk cloning. Nah, terakhir, bagaimana PCR yang digunakan untuk mendiagnosis COVID-19. Nah, ini guideline-nya ini pertama disampaikan deadline-nya oleh WHO sejak bulan Maret lalu, gitu kan. Jadi memang, tapi sebelum itu di Cina pun mereka sudah melakukan PCR. Jadi ada apa istilahnya primer atau probe yang sebelumnya sudah digunakan untuk diagnosis di China. Oke. Nah, kita lihat kalau kita mau mendesain atau mendesain primer probe, maka kita lihat kebetulan kita sudah banyak data virus, genom virus SARS-CoV-2 ini. Ini adalah genom virus yang pertama yang diisolasi di Wuhan. Jadi ukurannya 29.903. Nah, ada 11 gen, dan ada gen N, ada RF1B, dan ini gennya. Ya, Anda bisa melihat itu. Kemudian ini termasuk dalam golongan virus RNA. Dan datanya ini sudah sangat banyak, ribuan. Pada waktu itu saya pernah mencoba mengikuti perkembangan, melakukan analisis variasi variasi virus ini sebelum virus di Indonesia dipublish. Tetapi karena perkembangannya begitu cepat, datanya begitu banyak, akhirnya komputer saya tidak kuat untuk digunakan menganalisis data tersebut, sehingga berhenti. Tapi artinya ini kita bisa melihat, nah, ada gen N di sini, ini gen N yang nantinya, jadi banyak probe atau primer yang digunakan untuk mendeteksi genom SARS-CoV-2, ya, atau mendeteksi virus SARS-CoV-2 yang menjadi dasar diagnosis COVID-19 itu mempunyai target amplifikasi pada gen N2 yang kecil sebenarnya gennya. Gitu. Apa toh N itu? Nukleoplastik fosforilysa protein. Jadi ini gen itu mengkode protein ini sebenarnya. Oke. Ini kalau kita lebih detail. Baik. Nah, ini adalah
salah satu set primer probe yang dipublikasi oleh CDC yang itu dipakai di banyak itu termasuk di Indonesia gitu. Jadi primernya adalah yang mengamplifikasi gen N, ada N1, N2, N3. Jadi ada 3 set N1, N2, N3. Nah, di Indonesia kita pakai set N1 dan N2. N3 jarang muncul, jarang bisa positif. Kemudian ada RP. Jadi ini ada, nah RP ini adalah mengenali gen pengkode RNA polimerase manusia. Jadi ini targetnya nempel di manusia. Kalau ini targetnya nempel di virus. Ini nempel di virus. Kenapa kita perlu menggunakan ini? Untuk kontrol. Jadi untuk kontrol. Bahwa nanti proses isolasi RNA kita dan sebagainya jalan baik. Oke. Nah, tadi adalah urutan apa istilahnya? Urutan primer probe-nya. Ya, jadi ini primer probe ini termasuk fluoresen yang dipakai, FAM, Quencher-nya ABI, jadi ini pakai Techman probe, ya, sama. Jadi golden standarnya adalah menggunakan Techman probe. Kemudian, nah, ini adalah real-time reverse transcriptase PCR, jadi RRT-PCR. Jadi ini tahap reaksi PCR-nya. Jadi setelah kita punya sampel total RNA, kita campur reagen-reagennya, ya. Kemudian kita conditioning ya 25 menit, 25 derajat 2 menit. Kemudian ini ada proses reverse transkriptasenya. Jadi proses reverse transkriptasenya 50 derajat selama 15 menit. Oke. Jadi ini adalah reverse transkriptase. Kemudian naik ke 95 ya, selama 2 menit. Ini adalah untuk denaturasi awal. Jadi semua cDNA yang dihasilkan pada reverse transkriptase denaturasi. Ya. Setelah itu ada proses PCR-nya sendiri. Ini adalah proses PCR-nya sendiri. Ya, 95 derajat selama 3 detik, 55 derajat selama 30 detik. Jadi ini hanya 2-step PCR, di mana proses annealing dan extension-nya digabung di 55. Jadi banyak sekarang enzim Taq polymerase yang mempunyai titik temperatur optimum sama dengan annealing. Jadi hanya 2 step. Jadi ini annealing dan extension-nya ada pada 1 temperatur, yaitu 55 derajat. Dan diulang sampai 45. Kenapa 45 siklus, Pak? Ya sebenarnya agak lebih gitu kan, agak lebih. Karena sebenarnya kan kalau di interest itu 40. Kenapa 40? Ya sebenarnya kalau tadi ada beberapa slide yang tidak bisa saya tampilkan, kalau kita punya satu kopi DNA, satu kopi DNA, efisiensi reaksi PCR kita itu bagus, maka satu kopi DNA itu akan terdetek pada siklus sekitar 37-38. Ya, itu kalau efisiensi PCR-nya bagus, maka ya pakai 45 itu sudah sangat-sangat. Oke. Nah, ini juga ada beberapa, jadi harus di bawah 40 positif. Terus pada saat diagnosis kita juga harus punya apa? Harus punya kontrol positif. Kontrol positif itu apa? Kontrol positif yang ya virusnya sendiri, ya, artinya RNA virusnya. Kemudian ada kontrol negatif. Ya, kontrol negatif artinya ya ini yang harusnya di N1, N2. Jadi ini harus positif. Ya, di kontrol positif itu mengandung RNA virus dan DNA manusia, gitu kan. Ya, jadi RP-nya harus positif, N1-nya positif, N2-nya juga harus positif. Jadi itu yang membuat Pak, reaksi real time PCR itu kan murah, kalau satu reaksi 250.000. Tapi kenapa biaya diagnosis real time PCR untuk COVID begitu mahal sampai 1 juta, 1,5 juta? Gitu. Karena memang banyak kontrol yang harus dilibatkan. Ya, kita punya 3 target, jadi kan 3 reaksi. Kalau replikasinya 2, itu kan sudah 6, gitu kan. Ditambah kontrolnya 3, 9. Jadi satu sampel itu 9.
Jadi sekali reaksi paling hanya bisa sampai 10 target gitu. Jadi 10 sampai 10 ya. Jadi itu yang membuat mahal karena memang banyak kontrol dan punya banyak apa istilahnya replika yang harus digunakan. Nah, ini contohnya. Jadi kalau kapan dikatakan positif? Ya, kalau N1 memberikan hasil positif, N2 positif, RP-nya bisa positif, bisa negatif. Maka dia bisa. Ya. Terus, ya, kalau N1 atau N2-nya saja yang positif, RP-nya positif atau negatif, dikatakan inkonklusif, maka sampel berikutnya disampel ulang. Maka sering kan pengujian PCR kedua jadi. Tapi kalau ini sudah negatif ini positif, nah maka dia dikatakan tidak ada virus. Karena ini virus artinya isolasi DNA manusianya oke, karena RP-nya positif. Tapi virusnya negatif, berarti memang negatif. Tapi kalau negatif tidak valid. Ya, bisa jadi ini isolasinya yang tidak baik. Kenapa? Karena RP-nya juga negatif. Tapi kalau RP-nya negatif tapi ininya positif, maka tetap dikatakan positif. Nah, itu kira-kira ya sekilas ya. Jadi yang penting adalah ini data ini. Ya, data ini. Jadi dengan mempunyai data ini kita bisa pesan primernya probe ini dengan reagen PCR apapun, dengan apa istilahnya, dengan mesin PCR apapun, sepanjang itu bisa kemudian divalidasi, maka kita bisa gunakan untuk lab kita bisa melakukan diagnosis. Ya tadi memang ya, harganya karena memang harga kenapa bisa begitu mahal dan sekarang masih ditanggung oleh pemerintah, jadi kita harus bisa menjaga jangan sampai kita menjadi objek yang diuji, karena memang itu akan menimbulkan cost yang sangat mahal. Gitu. Nah, sebagai penutup ya dari uraian yang grambiang istilahnya ya, karena memang sangat luas tadi, kita bisa simpulkan bahwa PCR itu hanya teknik polimerasi sederhana, tapi punya kemampuan yang luar biasa. Jadi ini contoh penemuan yang baik adalah, contoh inovasi yang baik adalah sederhana tapi punya efek atau impact yang besar, bisa diaplikasikan secara luas di mana-mana. Jadi artinya akan sangat berbeda bila seorang ilmuwan menemukan suatu teknik yang itu mahal, perlu alat mahal dan sebagainya. Untuk bagus, akurat tapi alatnya mahal, tekniknya biaya mahal, maka tidak akan menjadi penemuan yang baik. Tapi sebenarnya pada saat ditemukan PCR ya relatif mahal juga karena enzimnya juga mahal dan sebagainya. Tapi dari sisi instrumen sangat-sangat mudah. Kemudian ini mungkin tadi yang lupa saya singgung bahwa pada saat kita diagnosis ya identifikasi spesies, kita tidak bisa membedakan. Nah, ini saya sering diprotes teman-teman di mikrobiologi. Ya, waktu kita mendeteksi satu makanan dengan PCR, PCR tidak bisa membedakan apakah DNA itu berasal dari mikroba yang hidup atau mikroba yang mati gitu. Jadi kan kalau teman mikrobiologi tercemar kalau ada bakteri aja di sana hidup. Kalau bakterinya sudah disterilisasi mati, DNA-nya masih ada, PCR tidak bisa membedakan. PCR tetap akan mendetek. Nah, itu salah satu kelemahan yang ada pada PCR khususnya untuk deteksi mikrobiologi. Ya, kalau mikrobiologi untuk diagnostik artinya deteksi kan yang hidup. Tapi kalau pada makanan untuk kontaminasi, ya mendeteksi bakterinya, maka itu yang masih menjadi kelemahan. Bahwa yang terdeteksi bukan organismenya, ya. Jadi deteksi adalah molekulnya. Nah, terus kita juga melihat bahwa tadi ada perkembangan dari PCR, real time PCR, ya, digital PCR, semuanya karena memang ada kelemahan di masing-masing teknik yang itu mendorong untuk penemuan atau pengembangan lebih lanjut. Mungkin nanti akan ditemukan lagi teknik PCR generasi keempat. Ya. Jadi kalau kita bicara PCR generasi 3 adalah digital PCR, bisa jadi nanti ada kelemahan dari digital PCR yang itu membuat kita untuk
membuat penemuan PCR generasi berikutnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Dita, Mas Fajar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Saya akhiri untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Tri yang sudah menjelaskan mengenai PCR baik dari awal hingga alat, kemudian proses untuk analisisnya, kemudian proses GPCR sendiri, preparasinya, kemudian ternyata RT PCR itu bukan real time ya Pak, saya baru tahu juga. Jadi ini ada beberapa PCR jenis yang sudah dijelaskan, ada yang PCR saja, kemudian ada yang real time PCR, kemudian yang paling baru adalah droplet digital PCR yang paling apa istilahnya, bisa tahu jumlah kopi, numbernya berapa, seperti itu tadi yang dijelaskan Pak Tri. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, saya akan ingatkan kepada para peserta yang belum mengisi presensi, diharapkan segera mengisi presensi. Untuk tautannya ada di chat, nanti bisa diisi di situ. Kemudian untuk tanya jawab, saya persilahkan dulu Pak, apakah ada dari peserta yang akan bertanya secara langsung sebelum saya bacakan pertanyaan yang sudah ada di chat? Monggo, siapa yang akan bertanya, silahkan untuk di-unmute saja mikrofonnya. Atau mungkin saya bacakan dulu yang di chat, nggih Pak Tri? Iya, monggo. Ya. Jadi ada pertanyaan yang pertama dari ini Bapak atau Ibu ya, Theodor dari Kupang NTT, jauh sekali. Saya mau bertanya apakah dalam analisis dengan qPCR dapat dilakukan secara pool test atau beberapa sampel RNA digabung dalam satu tube PCR. Kalau bisa, seberapa efektif atau berapa jumlah campuran RNA maksimal yang bisa digabung dalam satu tube PCR yang sama untuk pelaksanaan pool test pada PCR. Contoh kasusnya adalah analisis pool test sampel RNA SARS-CoV-2. Seperti itu Pak Tri, monggo dipersilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih Pak Theodor. Saya kira Pak Theodor di pengalaman malahan dalam hal analisis SARS-CoV gitu kan ya. Saya termasuk yang menyarankan untuk melakukan pool test ya. Sebenarnya bisa dikatakan pool sampel gitu kan ya. Untuk kondisi yang sekarang apalagi di beberapa daerah ada pengalaman yang sudah menarik di Sumatera Barat, saya kira di mana proses pool test itu dilakukan dengan baik dan membuat cakupan tesnya bisa menjadi lebih banyak. Mungkin teman-teman perlu apa yang dimaksud dengan pool test gitu kan. Jadi pool test itu artinya mengumpulkan. Jadi sekarang kan kondisinya sampelnya banyak, misalkan sampelnya banyak. Ini bukan hanya untuk SARS-CoV saja, misalkan juga untuk forensik. Misalkan ada orang kecelakaan pesawat, daging jaringannya terpecah semua. Jadi ada banyak sampel, gitu kan. Bisa kita isolasi, kita kumpulkan. Nah, dalam kasus SARS-CoV artinya misalkan kita punya 10 pasien, ya 10 pasien, maka bisa jadi sampel dari 10 pasien itu digabungkan, gitu. Kemudian dianalisis menjadi satu. Kalau hasilnya negatif, maka kita sudah mendapatkan bahwa 10 pasien tersebut negatif. Jadi hemat waktu, gitu kan. Tapi kalau hasilnya positif, baru kita lihat satu-satu dari pasien. Jadi, nah ini masih banyak teman-teman juga yang setuju, tidak setuju, tapi saya termasuk yang setuju untuk kondisi kita melakukan pool test. Ya, saya diskusi juga dengan teman-teman di UGM mengenai hal ini dan secara teori itu bisa dilakukan. Nah, terus berapa
campuran RNA maksimal yang bisa digabung dalam satu tube. Nah, itu yang saya tidak bisa menjawab dengan pasti karena memang saya tidak punya pengalaman di situ, gitu kan. Saya tidak punya pengalaman, tapi logikanya kita bisa menggunakan jumlah maksimal sampel yang sama. Toh, kalaulah nanti ada satu, ya, sedikit saja yang artinya yang satu sampel dari yang di pool itu positif. Kalau lebih banyak, ya, saya kira kan dengan sekarang rate positif sampel di tes itu kan masih di bawah 10% gitu kan, kalau kita lihat data. Jadi mungkin ya saya kira dengan menggunakan jumlah sampel maksimal yang sama dengan pada satu sampel itu hanya perkiraan saya. Jadi mungkin Bapak. Nah, Bapak bisa mengontrak Dokter Andani di rumah sakit di Andalas saya kira yang sudah menerapkan pool test ini dengan saya tidak tahu di Balitbangkes kemudian di lab mana di UGM pun saya tidak tahu apakah mereka melakukan pool test atau tidak karena saya sendiri tidak terlibat di yang apa istilahnya yang kaitannya dengan diagnosis SARS-CoV ini. Saya kira itu Mbak Dita yang bisa saya sampaikan menanggapi pertanyaan Pak Theodor Cesar dari Kupang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tri. Untuk pertanyaan berikutnya masih dari chat ini Pak. Dari Ibu atau Mbak Vini Alfiah dari UGM menanyakan apakah secara umum di PCR lebih unggul dari qPCR dengan parameter sensitivitas, akurasi analisis, kemudian operasional secara rutin dengan biaya kompetitif. Karena sepertinya di PCR terlalu kompleks untuk kegiatan rutin seperti diagnosis. Terima kasih, monggo Pak Tri. Baik, terima kasih Mbak Vini. Jadi dari sisi akurasi tentu akan lebih bagus, gitu kan, lebih bagus. Tetapi kan sesuatu yang kalau kita memilih metode, milih alat itu kan prinsipnya fit the purpose, tujuannya apa gitu. Yang sesuai dengan tujuan kita. Kalau kita mau nimbang hanya nimbang bahan kimia biasa gitu di lab, nggak perlu kan kita menggunakan timbangan yang sampai 6 digit di belakang koma gitu. Jadi tujuan kita apa dalam milih metode. Nah, digital PCR memang menawarkan akurasi yang lebih baik, ya. Tetapi ya Anda berpendapat bahwa sepertinya rutin akan apa istilahnya akan lebih repot. Sepertinya tidak juga gitu kan, karena belum biasa saja. Karena kan kalau kita sudah terbiasa, maka digital PCR juga akan mudah dibandingkan dengan PCR elektroforesis. Digital PCR karena mesin yang digunakan untuk apa istilahnya untuk membuat droplet kemudian sendiri kan sudah ada. Nah, ini ada Mbak Aulin ya, Mbak Aulin ada ini yang jualan digital PCR suatu saat bisa diundang presentasi ini. Pas saya lihat soalnya ini Mbak Aulin gitu kan. Jadi kemudian untuk kegiatan diagnostik dalam arti diagnostis jangka panjang monitoring justru kita perlu data yang akurat. Seperti tadi untuk menghitung viral load atau jumlah virus, maka yang paling akurat adalah kita menggunakan digital PCR mau tidak mau, gitu Mbak Vini. Jadi karena kita tahu betul tadi orang diobati kok untuk melihat progres, ya untuk diagnosis awal mungkin ya cukup dengan PCR atau real time. Tapi untuk monitoring setelah kita obati, misalkan terus untuk monitor penurunan virusnya bagaimana, mau tidak mau kita memerlukan data yang akurat. Jangan sampai ini diobati kok malah naik gitu loh. Saya punya pengalaman dulu kerja di lab klinik diagnosis orang diobati untuk CMV ya, sitomegalivirus. Basicnya masih pakai serologi. Reagennya ganti, untuk pengobatan kan tidak, sehingga digital PCR menawarkan kelebihan dalam hal itu untuk monitoring progres itu yang data akurat diperlukan. Saya kira itu Mbak Vini, silakan nanti kalau mau tanya-tanya lagi. Itu Mbak Dita. Oke Pak, terima kasih.
Selanjutnya masih dari chat lagi Pak, ini mungkin tadi sudah sempat dibahas dari presentasi yang sudah disampaikan Pak Tri Joko. Dari Mbak Uki, ini sepertinya KKU, dari KKU, mengapa RT-PCR menjadi gold standar pemeriksaan COVID-19? Mengapa bukan PCR seperti itu? Oh, enggak Bapak. Karena apa istilahnya? Karena diagnosis awal, ya, diagnosis awal, dan saya kira cukup dengan apa tadi real time PCR atau RT, apa tadi ya saya baca RT PCR gitu kan ya. Jadi tanda tetap itu karena memang hanya sifatnya lebih ke kualitatif, gitu. Kualitatif dia positif atau tidak. Itu kan kelemahannya kan seperti itu. Ada orang yang sampai lama nggak ketahuan karena kita tidak pernah menentukan viral load-nya berapa. Itu yang positif itu yang kita dapatkan dari real time kita. Jadi memang sifatnya masih kualitatif, ya, sifatnya masih lebih kualitatif. Bahkan di awal teman-teman sempat sudahlah karena kita di awal dulu kan belum banyak real time PCR sebelum di drop. Nah, tempatnya Mbak Dita, labnya Mbak Dita itu kan dapat tambahan 2 alat real time PCR gara-gara COVID gitu kan. Nah, itu ya sebenarnya. Jadi sekarang banyak sekali alat real time PCR. Dulu sempat terpikir adalah kita pakai PCR konvensional ya nggak apa-apa gitu kan karena masih kualitatif gitu. Tapi tadi sudah saya jelaskan waktu menjawab pertanyaan Mbak Vini, digital PCR menawarkannya tadi kalau kita mau monitoring sekaligus kita mau melihat betul progres pengobatan dan sebagainya kita. Tapi hanya untuk diagnosis awal real time PCR saya kira sudah cukup. Gitu. Itu Mbak Dita, mudah-mudahan menjawab pertanyaan Mbak Bu Uki atau Mbak Uki. Baik Pak, untuk selanjutnya ini terkait tadi polling test Pak, ini Mbak Aulin nih sepertinya menyambung polling test yang tadi ditanyakan Pak Theodor tadi. Terkait polling test, bagaimana cara atau teknik sistem pollingnya? Apakah dengan sistem seperti itu kita juga harus menyiapkan sampel dengan banyak? Seperti itu Bapak, monggo. Mbak Aulin itu harusnya nggak tanya, menjawab harusnya gitu. Jadi yang itu yang diskusi kita dengan teman-teman ya, saya kira Mbak Aulin juga ada di grup yang sama dengan Pak Andani ya. Jadi teknis detailnya seperti apa? Saya sendiri tidak punya protokolnya, cuman perkiraan. Artinya kalau maunya kita kan apa ya? Sampelnya sejak preparasi sampelnya sudah digabung gitu ya Mbak Aulin ya. Maksudnya kan seperti itu, biar irit, lebih irit lagi gitu kan. Nah, isolasi. Tapi ya kalau seperti itu ya kita harus berarti kan apa seperti ada pemekatan atau apa karena kan misalnya 10 nah, artinya kan ada preparasi tambahan yang harus dilakukan seperti itu. Tapi kalau misalkan yang di pool adalah hasil isolasi RNA-nya misalkan ya itu kan kita nyambil sebagian saja gitu ya. Saya kira itu jadi saya belum punya pengalaman tapi hanya konsep-konsep yang seperti itu. Gitu Mbak Aulin. Baik Bapak, ada lagi ini pertanyaan yang mungkin orang awam seperti saya mungkin bertanya Pak. Dari Mas atau Pak Wahyu ini, AIS Jepang, bagaimanakah perbedaan antara rapid test COVID-19 dengan tes PCR? Oke, Pak Wahyu. Jadi rapid test itu sebenarnya ada 2 macam juga. Rapid test yang berbasis antibody, ada rapid test yang berbasis antigen gitu kan. Yang rapid test berbasis antigen itu sebenarnya sama dengan PCR ya. Jadi dulu Pak Ahmad Yuryanto itu sering menyebutnya rapid test molekular gitu kan. Ya, seperti jadi kita pakai cartridge ya. Jadi hanya masukkan sampel, proses isolasi RNA segala macam di dalamnya jadi bisa cepat. Tapi itu disebut rapid test. Tapi yang rapid test umum disebut orang awam adalah rapid test yang untuk mendeteksi antibody. Apa itu antibody? Jadi antibody itu apabila kita terinfeksi sesuatu, maka tubuh kita akan menghasilkan protein antibody-nya. Itulah yang dites itu. Dan itu tidak gampang mengakurasinya, memang tidak bagus sehingga kita banyak sekali membuat dan itu tidak bisa digunakan untuk penentuan keputusan. Jadi rapid test itu mendeteksi reaksi tubuh, gitu kan? Reaksi tubuh
ya. Kemudian kalau PCR itu mendetek infeksiusnya, ya, virusnya yang didetek. Itu yang membedakan. Dan dari sisi akurasi, PCR lah yang lebih akurat. Karena memang mendeteksi protein itu ya banyak produksi protein yang di dalam tubuh yang mirip, antibodi yang lain juga banyak, sehingga spesifikasinya yang sering menjadi pertanyaan. Bahkan ada di Jogja itu ada rapid test yang harganya hanya 100.000, 50.000. Nah itu kan kalau orang Jawa bilang ono rego ono rupa gitu kan ya. Kalau harganya murah kok kayaknya apa istilahnya ya, spesifikasinya. Karena memang waktu itu pemerintah maunya gerak cepat sehingga memang dibuka peluang lebar-lebar untuk pengadaan reaktif untuk rapid test tersebut gitu. Oke. Itu Mbak Dita. Oke, baik Pak, ini ada lagi yang menyambung masalah polling test ini Pak. Dari Mbak Diah Dwi Putri menanyakan lebih efektif melakukan polling test di wilayah zona hitam atau wilayah berzona hijau untuk kasus COVID-19 Pak. Mungkin bisa memberikan apa ya, pendapat dari Bapak seperti itu. Ya, kalau sebenarnya kan yang kita harapkan dari polling test kan hanya hasilnya negatif gitu kan yang dipercepat. Jadi kalau disuruh milih zona hitam ya jangan polling lah gitu kan. Ya kalau artinya di zona hijau artinya kalau ada suspek banyak sudah kita bisa. Jadi kalau zona hitam ya kalau nanti polling test malah mindon gawe nih istilahnya ya. Kita polling mesti kok positif, arti rate positifnya kan lebih banyak kalau di zona hitam atau zona merah. Artinya kalau kita polling hasilnya positif, otomatis kita harus menelusur dari sampel sumber pollingnya kan. Nah, jadinya kan tambah pekerjaan, tambah lama jadinya. Jadi logikanya akan lebih mudah kalau kita apa istilahnya di zona hijau gitu. Artinya lebih bermanfaat di zona hijau seperti di Jogja misalkan. Tapi di Jogja sampelnya juga nggak banyak kok sepertinya gitu kan. Sudah mulai terkendali lagi gitu. Jadi itu saya kira Mbak Diah. Oke Bapak, terima kasih. Untuk ini dari Bapak Wahyu Suhaji, mungkin secara umum Pak, ini Bapak Wahyu menanyakan, saat ini banyak alat yang dipasarkan untuk mendeteksi DNA, yang tinggal masukkan sampel kemudian sudah dapat diketahui hasilnya. Menanyakan bagaimana akurasinya seperti itu Pak. Mungkin akan memilih ketika akan membeli alat, kira-kira seperti apa gitu Pak. Baik, Pak. Ya, yang jelas yang itu kan masuk dalam rapid test molekuler ya, kalau betul mendeteksi DNA. Ya, artinya seperti yang apa istilah gene expert yang digunakan untuk tuberkulosis misalkan seperti itu. Saya tidak tahu apa artinya ya, kita harus melihat dokumen pendukung dari alat tersebut Pak, gitu kan. Jadi validasi dan lain sebagainya seperti itu. Ya, jadi validasi dari data-data indeks alat tersebut yang harus kita minta ke penyedia. Jadi mereka harus menunjukkan data akurasinya, data kinerjanya dan sebagainya, spesifitasnya dan sebagainya. Karena kita tidak tahu, karena kalau kita beli yang seperti itu kan istilahnya closed system. Closed system itu artinya ya kita beli jadi dan kita bayar dengan mahal. Ya, jadi memang harus ada. Beda dengan kalau kita real time PCR. Real time PCR kan kita bisa desain primer sendiri dan lain sebagainya. Jauh lebih murah daripada kita beli yang apa istilahnya closed system. Tapi kalau misalkan kok ada orang jual closed system kok murah sekali, nah itu hati-hati dengan harga yang murah gitu kan. Jadi itu kayak kita. Jadi diminta aja data-data spesifitasnya, akurasinya dan lain sebagainya. Gitu. Baik Bapak. Ini ada pertanyaan dari Undip, Ibu atau Mbak Nurhayati Saktadi, menanyakan apakah di Kimia UGM terdapat fasilitas mungkin untuk uji PCR ini untuk COVID mungkin Pak? Untuk COVID di Jogja ada beberapa tempat yang juga digunakan untuk uji COVID, ada di RSA UGM, ada di Rumah Sakit Sarjito UGM, kemudian ada di Mikrobiologi FKKMK UGM, kemudian ada lab Balai Pusat Paru saya kira juga ada,
ya. Jadi di RSUD Sleman juga ada, jadi sudah banyak sekarang. Kalau di Sarjito itu malam sudah jadi. Jadi kalau artinya sampel diambil sore ini, besok kita sudah dapat. Jadi kalau punya pengalaman mengikuti swab seorang pasien 2 kali dalam waktu 2 hari, ya dia sudah 2 kali dapat hasil. Dan itu cepat kalau jadi harusnya sudah tidak ada kendala lagi banyak. Jadi di rumah sakit tersebut sudah bisa dilakukan real-time PCR untuk tes COVID dengan. Terima kasih Pak. Mungkin ini yang terakhir dari chat ya, pertanyaan dari Mas atau Pak Billy Ramadan. Selamat siang Pak Tri. Menanyakan mengenai rapid test Pak. Jadi di sini yang ditanyakan adalah rapid test bukan untuk deteksi awal. Kemudian yang ditanyakan lalu rapid test ini lebih optimal digunakan untuk tahapan atau tujuan apa, seperti itu Pak. Ya, dulu rapid test itu digunakan untuk screening, gitu kan? Screening. Jadi karena asumsinya rapid test itu lebih murah dari PCR, jadi untuk screening yang rapid testnya positif, ya baru di PCR. Tapi tidak ada jaminan yang rapid testnya negatif itu negatif juga PCR-nya. Jadi memang saya tidak bisa memberi jawaban rekomendasi rapid test untuk apa, ya, karena sekarang kan penerbangan pun nggak mensyaratkan pakai rapid test dan lain sebagainya. Jadi bukan karena saya berkecimpungnya mengembangkan PCR, lebih merekomendasikan PCR dari rapid test, tapi ya itu tadi, kalaulah dipakai ya screening untuk screening gitu, tapi tidak ada jaminan bahwa yang negatif ya rapid test itu akan negatif juga PCR-nya, bisa jadi gitu, negatif rapid test PCR-nya malah positif gitu. Ada kasus-kasus yang seperti itu. Saya kira itu, Mbak Dita. Terima kasih Pak. Saya beri kesempatan terakhir satu pertanyaan langsung dari peserta apabila ada yang mau menanyakan langsung kepada Pak Tri Joko. Halo, Assalamualaikum. Boleh, Waalaikumsalam. Monggo Pak. Bapak. Ini Pak, saya Pak Sugiro dari teknisi laboran lah, dari swasta gitu. Mau nanyain, sebenarnya ini teknis di laborat aja, apakah pas pencampuran mixed reagent itu untuk PCR biasa ataupun RT-PCR harus dalam keadaan dingin gitu Pak? Kan biasanya ada protokol yang harus dingin, harus enggak gitu. Nah, efisiensi itu sejauh mana? Tapi sejauh ini saya sih lakuinnya dalam keadaan dingin gitu Pak. Nah, terus yang kedua, apakah Bapak kalau desain primer, desain itu pakai software apa Pak? Pengen tahu aja. Oke, terima kasih Pak. Oke. Baik, terima kasih. Pak Sugi lab apa Pak? Kalau boleh tahu? Dulu masih di lab ya mikrobiologi dan genetik lah Pak, di salah satu swasta atau negeri juga, jadi. Negeri, oke, baik. Jadi tadi ya sudah, kalau saya karena artinya ikuti protokol yang dicantumkan oleh regen, gitu kan. Kalau regennya bilang harus dalam dingin, ya kita harus pakai ice bucket dan lain sebagainya. Gitu. Tapi memang secara umum lebih aman kalau kita melakukan dalam temperatur yang lebih rendah, gitu kan, karena kita berurusan dengan biomolekul atau molekul-molekul. Kemudian tadi saya kira sudah ada software yang saya tunjukkan untuk untuk desain primer probe jadi di slide saya ada tadi contohnya gitu. Tapi di NCBI saja ada software-software yang bisa dipakai. Jadi banyak gitu. Nah, tentu saya tidak bisa menjawab sumber mana yang paling baik Pak. Ya biasanya kita kan memang ditawari opsi-opsi hasil dari desain kita. Nah dari segi kita harus optimasi dulu. Artinya kita lihat di blasting dulu dan lain sebagainya ya dengan menggunakan software yang lain. Jadi waktu kita mensintesis primer dan probe kita itu betul-betul sudah
yang terbaik gitu. Jadi biasanya kita ditawarin sampai 10 set, kita lihat lagi pada 10 set itu bagaimana, kita cek lagi, ya, di blast lagi dan sebagainya. Lalu kemudian kita bisa tentukan mana yang akan kita pilih untuk di order gitu. Itu saya kira jawaban saya Pak Buki, artinya banyak yang bisa kita pilih. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Baik, untuk sesi tanya jawab saya cukupkan sekian. Mungkin untuk sebelum ke penutup saya beri kesempatan untuk Pak Tri Joko memberi kesempatan 2 patah kata Pak sebelum saya tutup acara ini. Monggo Pak Tri. Tadi saya sudah tutup sebenarnya. Baik, terima kasih. Sekali lagi terima kasih pada teman-teman bahwa artinya mari kita sama-sama artinya semangat belajar. Saya lihat beberapa pesertanya ini ada teman-teman yang mengerjakan tes COVID juga, ini ada Mbak Dilin. Nah, ini yang mengikuti mengerjakan tes COVID, mudah-mudahan ya apa istilahnya ada hikmah dari jadi dari COVID ini PCR semakin populer, jadi bukan berarti menjadi barang yang apa istilahnya yang terlalu hebat lagi. Dan sebagai orang kimia, karena ini saya bicara di forum kimia, kita harus melihat bahwa kita harus leading dalam hal ini, karena proses yang terjadi, orang yang bisa menjelaskan secara molekuler adalah teman-teman dari kimia gitu kan. Jadi ini adalah proses kimia. Jadi sangat berterima kasih kepada Mas Fajar. Saya diberi kesempatan untuk menyampaikan ini dari sisi sudut pandang orang kimia. Jadi kita bisa melihat ini loh proses polimerisasi, ini loh monomer, ini loh. Jadi itu adalah memang proses reaksi kimia biasa. Nah, sukses untuk teman-teman penyelenggara seminar ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembali ke Mbak Adita. Baik, terima kasih Bapak. Sampailah kita semua Bapak Ibu beserta webinar. Sampailah kita pada penghujung acara webinar pada hari ini. Saya ingatkan kembali bagi yang belum mengisi presensinya segera untuk mengisi pada tautan yang sudah di-share di kolom chat. Akhir kata, saya mewakili panitia webinar Departemen Kimia pada hari ini mengucapkan banyak terima kasih kepada semua peserta yang sudah dapat atau sudah mengikuti webinar ini dari awal hingga akhir. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Akhir kata, waalaikumsalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tri Joko. Terima kasih. Izin lab ya Mas. Iya sama Mbak.